Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aziza dengan NIM F1D0204. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan codingan saya pada jurnal 5, mana codingan saya terdapat 351 line. Jadi saya tidak akan menjabarkan atau menjelaskan per line. Mungkin akan lebih ke per struktur aja ya, per strukturnya gitu. Di sini yang pertama ada hashtag include iostream. Ini sebuah header dalam bahasa pemrograman C++ digunakan untuk mengakses cout dan cin. Lalu di sini ada using namespace std. Ini digunakan supaya kita tidak perlu menuliskan std di setiap cout dan cin yang ada gitu. Nah, di sini dapat juga terlihat bahwa saya membuat 3 buah struct ya. Di mana struct pertama saya beri nama file dengan nama variabel ada name, size, type, and directory. Nah, lalu untuk struct subfolder ada name, file, dan files, dan folder. Di mana ada juga array files yang saya buat, di mana array files ini nantinya berorientasi pada struct file gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada struct folder, di mana ada variabel nama, lalu ada string directory. Kenapa ini saya inisialisasi atau deklarasikan sebagai JT2 karena itu menyesuaikan dengan keinginan soal. Lalu ada 6 subfolders, 6 files, dan juga ada array subfolders dan files yang sama-sama 100, di mana sama-sama berorientasi, di mana ada yang berorientasi kepada struct folders dan files sebelumnya. Nah, lalu di sini ada beberapa pendeklarasian variabel global agar nantinya variabel-variabel ini dapat diakses di beragam function yang ada. Lalu di sini saya menggunakan predeclare function, gitu ya, karena ada beberapa function yang dipanggil di function lainnya gitu. Jadi supaya memudahkan penulisan, jadi saya menggunakan sistem predeclare function. Gitu. Lalu kita lanjut ada in-main atau fungsi atau function pertama yang dijalankan oleh program. Di mana di sini saya membuat statement untuk menjalankan function proses. Nah, lalu ada function proses. Di sini kenapa ada sistem CLS? Sebelumnya sistem CLS itu adalah clear screen yang digunakan untuk membersihkan tampilan gitu. Nah, kenapa ada sistem CLS ini? Padahal kan dari in-main gitu ya, langsung proses gitu kan, langsung ke function proses. Kenapa perlu di screen screen clear gitu kan? Karena nantinya beberapa function lainnya itu juga memanggil function proses. Jadinya supaya untuk mempercantik tampilan dari pengguna. Lalu di sini ada beberapa variabel yang saya deklarasikan, di mana ini sesuai dengan keinginan soal gitu ya. Untuk root folder elemen ke 0 itu dengan nama untuk variabel namanya itu menggunakan c.slash gitu ya. Ini juga sama untuk direktorinya, di mana nantinya ini akan digunakan untuk tampilan pertama pada layar atau user. Lalu di sini ada string perintah. Ini saya gunakan untuk mengambil atau menyimpan perintah nantinya yang akan diinput oleh user. Nah, di sini juga ada cout pertama. Ini menyesuaikan dengan keinginan soal. Ada cout untuk tanda sebagai seperti border gitu. Terus ada namanya di mana root folder count.name ini pertama kali yang akan muncul adalah c.slash gitu. Karena ini kan ketika dijalankan itu karena sudah dideklarasikan, maka itulah yang pertama kali muncul gitu ya. Tapi nanti apabila terjadi proses lainnya gitu, itu bisa menyesuaikan. Nah, di sini juga sama untuk direktorinya gitu kan, karena baru dijalankan gitu. Nah, lalu di sini juga ada perulangan. Yang sebenarnya ini perulangan untuk cantik aja sih, untuk membuat tanda sembarangan ini simetris saja. Nah, lalu di sini ada in index.
Ini saya deklarasikan dengan nilai 1 itu karena nantinya indeks ini nantinya akan saya gunakan untuk penomoran gitu. Di mana seperti yang diinginkan soal untuk folders dan file itu mengutamakan folders terlebih dahulu baru files di bawahnya kan. Nah, jadi maka dari itu di sini ada 2 perulangan di mana perulangan pertama terkait dengan folders dan perulangan itu terkait dengan filesnya. Di mana di sini indeksnya itu akan ditampilkan lalu akan mengambil nama dari folders yang sesuai dengan inputan dari usernya gitu. Nah, sama juga dengan elemen atau indeks yang disimpan gitu nantinya. Nah, nanti indeks ini juga akan bertambah agar nomornya tetap berlanjut gitu ya. Nah, ini juga sama, tapi ini perulangan untuk filesnya gitu ya, untuk nama filesnya. Nah, lalu di sini ada out comment, ini untuk menampilkan tempat untuk pengguna menaruh perintahnya gitu. Nah, maka dari itu ada cheat perintah di mana nantinya perintah yang diinputkan pada komen akan dimasukkan ke dalam variabel perintah gitu. Nah, karena di soal terdapat beberapa perintah gitu ya, maksudnya terdapat beberapa jenis perintah yang dapat dilakukan oleh user gitu atau pengguna, makanya di sini kita harus membuat kondisi gitu ya. Dimana jika perintahnya yang pertama itu buat, maka kata setelah buat itu kita masukkan ke dalam jenis ya. Kenapa harus dimasukkan ke dalam jenis? Karena ada juga beberapa jenis yang nantinya menjadi perintah lain gitu ya. Jadi kayak buat folder ya, berarti jenisnya tuh folder gitu. Makanya kita harus pisahkan karena nantinya itu akan berbeda dengan jika perintahnya buat file gitu ya. Nah, di sini maka ada kondisi lagi di mana ketika jenisnya sama dengan folder, kata setelah folder itu akan dijadikan atau dimasukkan ke dalam nama folder dan nantinya akan dimasukkan ke function tambah folder dengan mempassing nama folder yang ada di perintahnya. Nah, lalu lanjut di sini juga ada untuk file, di mana untuk file ini agak sedikit berbeda dengan folder karena untuk penulisan file sendiri itu ada file, lalu ada titik dan type of filenya, habis itu kita menuliskan ukuran filenya gitu ya. Nah, makanya di sini ada string nama file .type file gitu ya. Maksudnya ada nama file, ada type file, terus ada nama filenya itu pertama kata setelah file itu kita masukkan dulu ke nama file. Nah, di sini juga ada ukuran di mana karena nama file itu nantinya dituliskan sudah include masuk ke dalam type file, jadi kita masukkan dulu itu semua ke dalam nama file gitu ya. Nah, setelah itu ukurannya kita langsung masukkan aja ke ukuran file gitu ya. Nah, untuk mendapatkan type filenya kita perlu perulangan di mana ini menggunakan length atau panjang dari nama file gitu ya. Nantinya kita akan buat sebuah kondisi apabila kita menemukan tanda titik ya, itu artinya huruf selanjutnya itu kan adalah type of filenya gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan. Nah, di sini saya menggunakan i, di mana ketika kita udah menemukan titiknya, kita langsung jabarkan bahwa ini adalah n+1. Kenapa? Karena yang kita mau ambil adalah kata sudah titik itu kan gitu. Nah, jadinya kita langsung saja bisa kita masukkan ke type filenya gitu. Nah, nantinya setelah kita sudah mendapatkan nama, type dan ukurannya, kita bisa oper atau mempassing ketiga variabel itu ke tambah file, ke function tambah file. Nah,
Setelah itu apabila perintahnya itu di luar dari kedua jenis yang disebutkan sebelumnya, maka kita akan kembali ke function ini. Nah, lalu ada juga perintah lain yakni buka, di mana kita ada juga di mana sebenarnya ini untuk perintah buka itu hanya bisa dilakukan untuk folder. Jadi di sini bisa dilihat kalau itu dilakukan bukan selain untuk folder, maka dia langsung ke main. Nah, tapi jika dia sama dengan folder gitu, maka kita akan masukkan itu ke dalam chain folder. Nah, di mana nama setelah folder itu akan kita masukkan ke nama folder yang nantinya itu bisa kita passingkan variabelnya ke function buka folder yang sudah dibuat. Nah, lalu juga selain ada buat dan buka, ada juga perintah rincian. Gitu ya. Nah, di sini dijelaskan untuk perintah rincian itu bisa dilihat ada beberapa juga jenis rincian yang bisa diakses gitu. Maka dari itu kita memerlukan string jenis lagi untuk menaruh jenis kata atau kalimat setelahnya gitu ya ke variabel jenis. Nah, itu kita buatkan kondisi ketika jenisnya itu folder, maka kita akan masukkan namanya itu ke nama folder, lalu kita akan passingkan variabel nama folder itu ke tampilan rincian folder gitu ya. Nah, begitupun dengan jenis file. Tapi kita akan passingkan ke function tampilkan rincian file gitu ya. Nah, ketika dia memilih selain folder dan file, maka dia akan kembali ke main. Lalu ada juga perintah kembali, di mana saya juga membuatkan function tersendiri untuk itu. Jadi ada function kembali khusus untuk kembali ke awal gitu ya, untuk kembali ke satu type sebelumnya gitu. Lalu ada jika perintahnya itu di luar dari buat, buka, rincian, dan kembali, maka kita beritahu user bahwa perintah tersebut tidak valid dan kita akan kembali ke main gitu ya. Nah, sistem pause ini sebenarnya semacam menjeda secara sementara gitu. Nah, lalu di sini ada function tambah folder yang sebelumnya sudah dijelaskan apabila masuk ke dalam pembuatan folder, maka string nama foldernya itu akan dipassing ke function tambah folder gitu kan. Nah, di sini index foldernya akan bertambah karena jika kita buat folder otomatis kita harus menambah juga index foldernya gitu ya. Karena itu kan artinya sudah ada folder baru yang dibuat gitu. Nah, di sini ada kita akan mengakses untuk nama foldernya itu kita akan masukkan ya itu ke dalam variabel nama yang ada pada root folder, di mana account ini nantinya bersesuaian dengan indeksnya gitu ya. Nah, ada juga subfolders di mana subfoldersnya ini akan mengakses array dari root folders count.number of foldersnya gitu. Nah, terus di sini juga untuk nama foldersnya kita masukkan ke index foldernya gitu ya. Karena index foldernya tadi kan bertambah gitu, jadinya kita harus simpan di index foldernya gitu kan. Nah, lalu juga jangan lupa untuk folder count dan number of foldersnya itu subfoldersnya itu harus ditambahkan karena itu kan sudah terisi dengan folders yang baru dipastikan gitu. Nah, lalu nantinya ini akan kembali ke function gitu, dimana ini akan menjalankan proses kembali. Nah, lalu ini juga ada function tambah file. Sebenarnya ini sama aja. Cuman yang membedakan itu penempatannya aja sih. Ketika nama file ya kita masukkan ke variabel nama. Ketika dia type kita akan masukkan ke type dan ketika dia size kita akan masukkan ke size
Dan bedanya juga pengaksesannya itu jangan sampai salah, ini harus di number filesnya ya, jangan di number folder, jangan di number foldersnya. Nah, sama seperti sebelumnya, karena sudah terisi, maka kita harus menambahkan number filesnya gitu ya. Lalu dia akan kembali ke function process. Nah, di sini ada function yang digunakan untuk menampilkan rincian file, di mana string nama file ini nantinya akan di-passing apabila perintah pada proses itu sudah dijalankan gitu ya. Nah, di sini juga ada sistem CLS untuk membersihkan tampilan user atau pengguna. Nah, di sini ada boolean apabila file ditemukan itu kita inisialisasikan sebagai false. Kenapa kita inisialisasikan sebagai false? Artinya artinya kita beritahu kepada program bahwa file ini tuh belum ditemukan, maka program akan mencari terlebih dahulu file tersebut gitu. Nah, karena kita harus mencari itu, makanya ada perulangan untuk mencari gitu ya. Di mana ini mengakses nama filesnya, di mana apabila sudah sama gitu ya nama file yang di-passingkan dengan nama files yang ada yang sudah diisikan gitu terlebih dahulu sebelumnya, maka kita akan ubah boolean tersebut menjadi true. Artinya filenya itu sudah ditemukan. Dengan sudah ditemukannya itu, maka barulah kita bisa melakukan tampilan rincian dari file tersebut gitu ya. Nah, lalu seperti yang saya jelaskan di awal, di mana untuk tampilan di awal itu ada tampilan untuk direktorinya gitu ya, untuk di mana kita berada lah istilahnya. Nah, itu harus ditambahkan juga, karena itu nantinya akan ada di tampilan di border awalnya itu. Nah, jadi kita harus tambahkan dengan memasukkan root folder count.directory dengan menambahkan slash dan kita masukkan atau tambahkan juga nama. Nah, nantinya untuk tampilan di layar pengguna itu seperti ini ya, bisa dilihat bahwa di bawah itu akan ada border itu, dan ada nama file. Lalu di sini ada nama, di mana itu akan dimasukkan nama nama dari filesnya. Ini kan sudah sama ya, jadi bisa kita masukkan langsung. Nah, ini nama yang sudah tersimpan di direktorinya gitu ya, di foldersnya gitu. Nah, ini sebenarnya perulangan untuk space aja. Ini mengikuti ketentuan soal dan untuk cantik aja sih pilihan dari. Nah, untuk direktori juga sama. Kita akan mengakses pada file dan direktorinya. Dan ini juga perulangan untuk space dan untuk type juga kita tinggal sesuaikan, karena di sini kita bilang type of file, maka kita akan akses variable type-nya gitu ya, seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan itu dalam pembuatan gitu ya. Nah, ini juga untuk pengaksesan space dan tampilan aja. Lalu untuk besar filenya kita akan input size-nya gitu ya, sama seperti sebelumnya gitu. Sudah dijelaskan bahwa untuk ukuran filenya kan kita akan simpan di size pada pembuatan itu. Jadi kita akan panggil untuk menampilkan berapa MB dia. Sama juga seperti sebelumnya bahwa ini hanya untuk space dan tampilan. Lalu di sini juga sesuai dengan keinginan soal itu ada tampilan untuk semacam bordernya gitu. Nah, ini akan menyesuaikan aja sih untuk tampilannya. Lalu kita akan break dia. Nah, setelah itu kan ini untuk kasus apabila filenya itu ada ya, berarti filenya itu berhasil ditemukan. Nah, tapi apabila file itu tidak berhasil ditemukan,
maka kita harus memberitahu user atau pengguna bahwa file tidak dapat ditemukan gitu. Nantinya sistem akan kita pause atau kita jeda secara sementara lalu akan kembali ke proses gitu. Kenapa harus di pause? Karena supaya ini muncul. Kalau misalnya kita jeda sementara tuh dia langsung dia tampil, dia terlihat akan tetapi terlalu cepat gitu. Nah, lalu ada function tampilan region folder. Sebenarnya ini nggak jauh beda sama yang saya jelasin sebelumnya gitu. Ini ada sistem CLS untuk membersihkan layar. Lalu di sini ada kita harus membuat untuk search directory-nya itu, di mana kita tahu bahwa direktori utama kita adalah // dan kita tinggal tambahkan saja nama foldernya. Nah, di sini juga ada pendeklarasian in yang nantinya akan digunakan kan. Nah, habis itu ini untuk tampilan bordernya gitu sama seperti sebelumnya. Ini misalkan nama folder yang diinput atau dipasingkan gitu. Nah, ada juga tampilan untuk nama folder dan direktorinya. Nah, di sini ada perulangan untuk mencari folder tersebut gitu ya, di mana perulangan itu jika ditemukan gitu, jika sesuai nama foldernya sesuai dengan yang telah ada pada root foldernya gitu untuk variabel namanya, maka kita deklarasikan bahwa n sama dengan i, ya makanya sebelumnya ada in n gitu, ada pendeklarasian n sebenarnya ini untuk di sini ya. Nah, di selanjutnya itu ada cout menyesuaikan dengan ketentuan soal dimana ada folder, ada jumlah folder dan jumlah file. Dimana untuk pengisiannya itu bisa kita akses melalui untuk nama foldersnya itu bisa kita akses dengan root folder LMDN, di mana ini akan menyesuaikan pada perulangannya ini karena tadi sudah kita deklarasikan bahwa n sama dengan i. Terus kita akan akses namanya gitu ya, karena kita udah tahu bahwa sama ini ya untuk nama folder yang dipasangkan gitu. Terus juga untuk jumlah foldernya itu kita bisa akses di num subfoldersnya gitu ya, atau number subfoldersnya gitu. Lalu untuk filenya itu juga bisa kita akses di number of filesnya. Makanya di struct sebelumnya itu ada pendeklarasian ada variabel. Ini sebenarnya fungsinya bisa dilihat di bagian sini gitu ya. Lalu kita break. Nah, ini juga ada in max length sama dengan 0. Sebenarnya ini nanti akan berpengaruh ya gitu. Nah, di sini juga ada string length 4 ini, di mana dia ada elemen atau indeksnya gitu ya. Nah, di sini untuk namanya kita sesuaikan gitu ya. Sesuaikan di mana namanya itu bisa kita akses di nama folders yang sudah dipasangkan sebelumnya. Lalu direktorinya itu bisa kita tambahkan di search direktorinya, dan untuk jumlahnya itu bisa dikembangkan gitu ya. Nah, setelah itu kita akan ini ada mengubah ya menjadi string secara manual itu untuk subfolders dan filenya. Ini kita bisa lihat ya bahwa string untuk number subfoldersnya itu kita deklarasikan dulu. Setelah itu nantinya ini kita masukkan ke temp atau tempat penyimpanan sementara. Nantinya apabila temp subfoldersnya itu lebih dari 0, maka kita akan masukkan number of foldersnya itu sebagai char dengan tempnya tadi di modul 10 lalu ditambahkan dengan karakter 0 ya. Dan ditambahkan juga dengan number subfoldersnya. Lalu tempnya nanti akan dibagi dengan 10 gitu ya.
Nah, untuk string number filesnya itu juga sama caranya. Nah, lalu untuk lines keduanya itu ya, mana dia sebelumnya? Untuk lines kedua dan ketiga gitu ya, itu bisa diakses dengan menambahkan numbers foldersnya gitu ya. Ini kan bisa dilihat ini tuh kayak satu kesatuan gitu. Nah, lalu di sini juga ada perulangan untuk maksimum panjangnya gitu ya. Atau max length-nya yang tadinya sudah kita deklarasikan di awal gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat kenapa kurang dari 4 karena itu sesuai dengan yang sudah dideklarasikan sebelumnya gitu. Nah, menyesuaikan dengan itu, maka jika kondisinya itu lines I-nya itu panjang lines I-nya itu lebih dari max ya, maka kita harus ubah max length-nya menjadi lines I-nya itu length. Jadi ini tuh kayak untuk menyimpan max length karena ini kan panjang length-nya ya, panjang dari panjang maksimum ya. Jadi kita harus cari yang paling panjang gitu. Maka ini akan menyesuaikan gitu. Jadi ketika dia yang kita inputkan lebih besar, maka itu akan langsung masuk ke max length. Ini max length lah yang akan menjadi paling besar gitu. Nah, terus di sini juga ada perulangan. Ini sebenarnya ini perulangan untuk space ya, untuk tampilan aja seperti yang diminta oleh soal. Ya. Terus ada perulangan yang digunakan untuk akhir dari akhir dari bordernya gitu ya. Sama seperti di proses bagian awal itu juga udah saya jelasin bahwa perulangan untuk tampilan agar dia lebih simetris saja. Nah, lalu di sini ada sistem pause atau sistem akan dijeda secara sementara lalu akan kembali ke function proses. Nah, lalu kita lanjut ke function buka folder di mana kita akan yang variabel yang telah dipasingkan atau variabel perintah yang dipasingkan sebelumnya itu akan kita masukkan ke function buka folder gitu ya, ketika perintahnya adalah memang buka folder. Nah, lalu kita buat boolean validnya itu false, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kan menandakan bahwa belum ya. Nah, lalu ada current index folder. Nah, ini untuk pendeklarasian ini nantinya untuk di bagian selanjutnya gitu ya. Kita sambil jalan aja untuk menjelaskannya. Untuk perulangan yang pertama itu kita harus mencari apakah namanya itu sudah ada atau sesuai gitu ya. Untuk nantinya akan merubah ini menjadi true gitu. Memang filesnya itu foldernya itu ada gitu ya di dalam direktorinya. Gitu. Nah, jadi kita sesuaikan ketika dia sudah sama maka kita ubah boolean valid menjadi true. Nah, lalu juga ada perulangan di mana ini tuh untuk karena ini perintahnya kan buka folder ya, jadi kita harus menampilkan apa saja yang terdapat di folder tersebut kan. Nah, jadinya untuk tampilannya itu kita juga perlu menyesuaikan gitu ya. Nah, tadi sebelumnya itu saya deklarasikan bahwa current index foldernya itu 0. Akan tetapi di sini karena ada perulangan ya, dan di sini juga sudah dinyatakan bahwa itu valid, maka current index foldersnya itu akan menyesuaikan dengan ini yang sudah ada gitu ya. Jadi ketika dia sesuai dengan ini ke-5 misalnya gitu ya, nah berarti ini berarti 5 gitu ya. Jadi akan sesuai gitu. Nah, lalu kita akan masukkan ya perintah itu ke dalam namanya karena memang seperti yang kita tahu bahwa ini sudah sama gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan dengan ke root foldersnya dengan
ke dalam array yang current index foldernya. Nah, lalu untuk direktorinya juga sama. Ini juga akan ditampilkan slash dan ditambahkan perintah. Nah, lalu untuk count-nya itu diubah menjadi current index foldernya. Lalu indeks memory count-nya itu akan bertambah karena sudah dilakukan gitu ya. Dan untuk indeks memory count-nya ini itu akan sama dengan current index foldernya. Lalu kita akan break programnya gitu ya. Dan program akan kembali ke function process. Nah, lalu di sini ada function jumlah digit ya. Ini nantinya akan menentukan nilai count ya. Kalau tadi lihat di berapa root foldersnya itu untuk di dalam array-nya itu kita pakai count. Nah, disinilah ditentukan gitu ya, apakah berapakah jumlah count yang ada atau yang digunakan gitu ya. Nah, ketika angkanya itu sama dengan 0, maka return-nya 1. Kenapa 1? Karena memang sudah digunakan kan, dia memang akan mengakses indeks atau elemen pertama gitu. Karena yang 0 sudah digunakan kan sebelumnya. Lalu ketika dia tidak sama dengan 1, maka angka itu akan bertambah akan ditambahkan dengan 1, lalu akan di return count-nya. Ya, nantinya kenapa itu sebenarnya akan balik lagi ke return di angkanya gitu ya. Maksudnya ketika ini kan dijelaskan bahwa ketika angkanya tidak sama dengan 0, maka angkanya itu akan tambah gitu. Nanti ini akan misalkan jadi ketika dia sesuai gitu, maka akan dilakukan return untuk count-nya gitu. Nah, lanjut di sini ada void terakhir atau ada function terakhir yaitu void, function void kembali. Di sini seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa function ini digunakan untuk akses atau kembali ke function-nya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah kondisi di mana ketika indeks memory count-nya itu lebih dari 0, maka kita harus kurangi dia dengan 1. Karena kan kita mau kembali ke halaman. Maka dari itu kita harus kurangi dia dengan 1. Nah, tetapi jika dia sama dengan 0, maka kita akan tetapkan itu sebagai 0 gitu ya. Karena supaya program tidak error gitu ya. Karena emang kita kan mulai deklarasikannya di awal tuh mulai dari 0 gitu ya. Lalu kita akan ubah count-nya itu menjadi index memory, di mana dia akan tersimpan dalam array index count. Dan nantinya dia akan kembali ke proses. Sekian penjelasan terkait dengan hasil codingan saya untuk jurnal modul 5 untuk jurnal modul 5 ya. Saya rasa kira saya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.